di rumahnya berisik, bisa matikan mikrofonnya. Kalau tidak berisik, tetap dinyalakan mikrofonnya. Saya berharap sekali lagi kita lebih komunikatif. Saya malah berharap kalau misalkan mahasiswaku sudah ada yang di Jogja, terus ingin perkuliahan luring, malah jadi pilihan saya sekarang. Karena saya memaklumi mahasiswa terus-terusan seperti ini. Mungkin di sini ada mahasiswa yang kasusnya sama seperti Ulfa, harus cari paketan dulu, atau harus beli paketan dulu, atau bahkan ada yang sedang kegiatan dan sama sekali tidak bisa. Inilah yang harus kita siapkan ke depannya. Suatu ketika kalau sudah ada edaran perkuliahan luring, secara otomatis kan harus luring. Dan sudah tidak ada yang namanya daring. Beberapa kampus di Jogja, awal tahun 2021 itu sampai sekarang masih luring. Ada. Yang saya maksudkan adalah bukan berarti kalian harus langsung ke Jogja, tapi nanti kalau sudah ada edaran, dan kebetulan saya melihat beberapa fakultas, beberapa prodi itu sudah perkuliahan seperti biasa. Saya berharap kalian juga tidak menjadikan ini sebagai zona nyaman bagi kalian untuk terus-terusan seperti ini. Demikian juga dengan masalahnya materi. Saya yakin yang disampaikan oleh Mona itu hanya sebagian kecil dari barangkali mahasiswa yang lain juga sama merasakan hal yang sama seperti yang Mona rasakan. Cuman ada rasa mungkin tidak mau menyampaikan atau seperti apa, ya pasti saya kurang paham. Kesimpulannya adalah ya harus mau tidak mau kita harus berani menyampaikan, contohnya seperti yang disampaikan oleh Mona barusan. Ya tentunya ini menurut saya adalah sebuah pengakuan yang barangkali ini bagian dari kesalahan saya. Selama ini berarti saya memberikan kuliah kurang maksimal. Makanya saya sekali lagi sampaikan, ayo kita lebih komunikatif. Ayo kita lebih komunikatif. Kalau misalkan ada problem, ada hal-hal yang memang seharusnya kita selesaikan, ayo kita selesaikan. Karena saya menganggap kalian itu bukan lagi siswa. Ketika ada ketidakpahaman, mungkin bisa menggunakan WA group secara maksimal. Salah satunya misalkan yang disampaikan oleh Mona, atau bahkan bisa kita menambahkan ataupun mencari bahan ataupun referensi, termasuk misalkan saya memberikan di daftar referensi. Misalkan ada yang berkomentar, saya tidak punya bukunya, kan bisa nanya ke saya. Mohon maaf Pak, apakah ada bukunya? Kan tentunya kalau bertanya saya berikan. Gitu ya. Ayo kita lebih komunikatif. Karena adanya perkuliahan daring seperti ini terus-terusan, saya yakin mental yang terbangun itu hanya seperti ini. Saya yakin demikian. Di pagi hari ini seperti tugas di pertemuan sebelumnya, yaitu berbicara masalah 4 syarat ilmiah berbicara terkait Pancasila, khususnya Pancasila yuridis. Lebih spesifik, di sana kan kemarin saya sudah memberikan penugasan, alhamdulillah sudah mengirimkan penugasan semuanya, meskipun tadi malam saya sudah cross check ulang. Jadi bagi mahasiswa yang kebetulan mengupload lagi tugasnya, kan saya memberikan tugas dalam bentuk gambar. Masih ada yang bentuk Word, masih ada yang bentuk PDF. Kesimpulannya bukan dalam bentuk gambar, ya tentunya saya memberikan penilaian tidak sesuai dengan, tidak bisa memberikan nilai yang maksimal. Tadi malam saya melihat ada beberapa mahasiswa yang langsung menambahkan. Jadi tugas yang sebelumnya diganti ya, ditambahkan dengan gambar. Itu terima kasih, tapi saya dalam rangka menghemat waktu saja tadi malam, silakan di-share aja di WA group. Kebetulan sebelumnya saya sudah memberikan penilaian terkait tugasnya. Kita lebih spesifik dari pertanyaan Mona, dan ini tanggung jawab moral bagi saya untuk lebih spesifik ataupun lebih mendalam saya menyampaikan materi. Kita mulai perkuliahan di pagi hari ini dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut, seperti biasa saya minta 1, 2, 3, 4, 5 atau silahkan beberapa mahasiswa pun menyalakan mikrofon biar ketika saya bertanya bisa langsung dijawab.
Tentunya berdasarkan keadaan kalian. Seperti contoh, apakah ada mahasiswa yang menggunakan laptop? Kalau tidak ada yang berkomentar, berarti kan tidak ada. Silakan, ini biar saya enak berkomunikasi. Mona sendiri sudah nyalakan mikrofon ya, Mona? Iya, Pak. Bagian yang lebih spesifik, Mona, yang menurut ataupun yang menjadikan Mona tidak paham itu di mananya, Mona? Masih ngeblur? Iya, jadi tuh kan semalam Mona tuh baca ulang-ulang tapi nggak bisa ditangkap gitu, Pak. Apa karena malam atau nggak tahu atau otaknya nggak nyampe. Nggak nyampe-nyampe, masa aku nggak nyampe, Mona? Harus saya tindak lanjuti ya. Oke, terima kasih, Mona. Yang lain ada atau tidak rasa yang sama seperti dirasakan oleh Mona? Silakan kalau ada yang berkomentar sama dengan yang dirasakan oleh Mona bisa langsung komentar. Silakan. Saya juga kayak gitu, Pak. Siapa saya itu? Mila. Oh, Mila. Soalnya tadi malam juga udah chat pribadi ke Mona, ternyata ngeluhnya juga sama. Kayak buat tugasnya juga kayak salah sendiri kayak gitu. Teman-teman kok beda, saya sama Mona kok beda sendiri kayak gitu. Itu. Ini saya berikan pertanyaannya satu kali lagi ya, baru-baru 2 orang nih. Ada yang lain selain Mona dan Mila yang merasakan hal yang sama? Tidak usah malu ya, sampaikan saja. Ini bagian dari moral apa tuh? Ya, beban moral bagi saya harus saya tindak lanjuti. Silakan, tidak usah ragu-ragu, sampaikan aja. Pak Heri bisa dengar suara saya tidak? Bisa. Siapa ini? Dwi Indah, Pak. Oh, bagaimana Dwi? Waktu pertemuan, minggu kemarin kan tidak ada Zoom ya, Pak. 2 minggu yang lalu kan saya sempat ngomong kalau saya kesusahan, Pak, cara belajarnya. Cuman itu pas di materi psikologi pendidikan. Nah, pas Pak Heri ngasih saya tugas mind mapping, tanpa jangan banyak tulisan, kan seperti itu ya, Pak ya. Nah, saya tuh menggambar dari sana, saya malah lebih paham, Pak. Oke, berarti gayanya masing-masing berbeda ya. Mungkin. Kan, Dwi? Ya, jadi harus itu, Pak, kayak nemuin cara belajarnya yang tepat dulu, kalau menurut saya gitu. Iya. Di tempat siapa ini yang ada suara orang lain nih? Matikan dulu mikrofonnya ya. Oh, di tempatnya Rifki. Ini Rifki di warung. Di mana Rifki? Di depan kampus, Pak. Oh, di depan kampus. Kalau pas berisik, matikan aja mikrofonnya ya. Ini baru bangun, lapar, mungkin langsung sarapan ya, Rifki. Lanjut ya. Jadi Mona, barangkali mata kuliah yang lain ada yang dirasakan atau hanya Pancasila yuridis, Mona? Kayak berhubungan politik-politik gitu, Pak. Soalnya Mona kayak kurang suka. Oh gitu, aduh. Ini yang harus saya arahkan ya. Jadi kan gini, Mona, memang saya tidak bisa mengajak kalian lebih komunikatif karena cuma Zoom seperti ini. Saya yakin, Mona, saya rekam ini di Zoom ya. Saya yakin dan percaya sebagus apapun Pak Cokro, sebagus apapun Pak Soekarno, kalau orasi depan Zoom saya pikir tetap nggak kerasa. Betul nggak? Apalagi sebatas saya yang ngisi kuliah di depan Zoom. Yang saya maksudkan adalah ada mungkin yang lain selain Mona, kan tadi juga Dwi juga sama kan. Ternyata memang kayak terjebak dalam ilmu sosial. Yang awalnya Dwi senangnya di eksak, ternyata seakan-akan terjebak di sosial karena ini sudah bagian dari kita. Ya, saya berharap yang awalnya tidak suka sedikit belajarlah, sedikit membaca. Ya tentunya lebih kita seriuskan. Jadi Mona kalau misalkan tidak suka terkait politik, saya nyarankan baca buku, ada namanya itu Ilmu Politik, karangannya Meriam Budiarjo. Bukunya tebal sekitar segini. Itu kalau dibaca itu sangat asik. Saya bukan mengatakan harus kalian paham politik, bukan. Masing-masing kan ada titik kesukaan. Ya di sini saya yakin ada mahasiswa yang tidak suka dengan yang namanya
pasal, undang-undang, ayat mungkin ada yang tidak suka. Iya, Pak. Tapi ya mau tidak mau harus belajar. Di sini barangkali ada mahasiswa yang pernah ikutan tes CPNS, mungkin ada. Tentunya ada pertanyaan yang sama seperti itu. Karena beberapa peserta termasuk mahasiswa ya yang kemarin ikutan CPNS, ketika berbicara materi bela negara, saya pernah ya bukan mendampingi ya, pernah sharing lah sama calon peserta tersebut. Oke, lanjut kita kepada materi yang mana kita sharekan saja. Jadi yang akan saya sharekan pertama itu sebentar. Terkait penugasan. Terkait penugasan yang Mona rasakan kemarin ketika saya berikan tugas untuk Pancasila yuridis, yang dirasakan Mona sendiri merasa kesulitan banget atau seperti apa, Mona? Kalau kesulitannya, iya sih Pak. Pertamanya tuh kayak itu loh Pak, bingung kayak gitu. Karena kan nggak memahami kan Pak, nggak memahami materinya, jadi kayak ya bingung gitu. Bisa dijelasin. Terima kasih Mona. Memang ketika zaman saya kuliah dulu semester 2, saya kuliah itu ada dosen yang kebetulan sekarang jadi rektor ya di kampus, Bu Ciptasari. Beliau adalah dosen saya ketika kuliah di UCY semester 2 atau 3 ya, mata kuliah perkembangan peserta didik yang pasti nama mata kuliahnya itu. Kan sekarang beda posisi ya, tidak, kurikulumnya beda ya, beda mata kuliah, beda semesternya, ganjil dan genapnya. Beliau menyampaikan kalau mau belajar itu siapkan dulu mind mappingnya. Ya saya tidak menyebutkan mind map karena tidak semua mahasiswa mungkin tahu, tapi ternyata setelah saya sharekan ataupun komentar dari Haikal seperti mind mapping ya Pak, oh ternyata mahasiswa sudah tahu, dan kalau sudah tahu kan ini lebih memudahkan. Seperti contoh Mona, sebetulnya ini yang lebih tepat mempresentasikan adalah Mona itu sendiri dari gambar yang sudah ditawarkan di sini. Kalau melihat dari 4 syarat ilmiah kemarin, kita start dari mana, Mona? Oh ini ya, 4 syarat ilmiah. Yang pertama berobjek, kedua bermetode, ketiga sistematik, keempat berargumen. Tentunya sebelum kalian menempelkan gambar ini atau Mona, tentunya kan sudah dibaca. Nah, dari handout yang saya buat itu tentunya adalah handout yang sudah saya, jadi buku saya rangkum, saya rangkum lagi. Barangkali kalau saya memberikan gambar sebagai materi 4 syarat ilmiah, katakanlah seperti yang Mona sharekan ini, barangkali ini bakal lebih menyulitkan mahasiswa barangkali. Tapi kalau mahasiswa ngerasa lebih mudah menangkapnya, oh iya objek nih, saya cari nih definisi objek, tapi objek itu yang saya sebutkan di sini bukan objek wisata ya, melainkan objek dalam kajian Pancasila. Makanya saya akan berikan gambaran sedikit. Terus setelah itu, ini kan kalau sekali lagi harusnya kan yang presentasi Mona, tapi tidak apa-apa saya coba presentasikan punyanya Mona. Kalau salah kan saya bisa dikomentari oleh Mona. Terus kedua lari kemana Mona? Setelah 4 syarat ilmiah. Ke formal sama material ini Pak. Formal, material. Pancasila secara formal, secara material. Formal berarti kan mulainya sejak kapan kalau formal, Mona? Itu sebenarnya dijelasin Pak, tapi Mona nggak jelasin. Ya, dalam teks tersebut kan Mona sudah baca nih. Mulai formal itu sejak kapan? Pancasila secara formal. Setelah ini, 4 syarat ini. Setelah? 4 syarat. Kapan dimulainya? Pancasila secara formal kapan dimulainya? Secara legal. Tanggal berapa kemarin? Setelah kita merdeka, Mona. Berarti kan 18, sebutlah 18. Kapan secara material? Jauh sebelum bangsa dan, saya ulangi, jauh sebelum negara ini hadir. Kalau secara material berarti kan secara, kan sudah saya sampaikan, ada 4 kausa, ada material, ada formal, ada efisien, ada finalis. Nanti kita sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Terus setelah material sama formal, larinya kemana, Mona? Larinya ke sini, Pak. Negara timbal balik ini, terus ke bawah. Oh, ke sini. Hubungan timbal balik kemana? Ini, samping, Pak. Ini? Ya. Timbal balik,
antara Undang-Undang Dasar 45 sama Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai filsafat hidup, sebagai pandangan hidup. Oke. Terus selanjutnya mana? Ke sini dulu atau ke bawah? Ke samping bawah. Samping terus yang di atas terakhir. Oke. Faktor utama ketatanegaraan, oke. Sumber dari segala hukum, faktor konstruksi, 4 kali amandemen, oke. Saya sepintas-pintas aja ya. Tentunya ini Pancasila sudah saya sampaikan sejak mata kuliah pendidikan Pancasila di kuliah semester 2 kemarin. Pancasila sebagai faktor utama ketatanegaraan, semua penyelenggara negara itu harus sesuai dengan Pancasila. Barangkali mahasiswaku suka dengan tokoh dengan nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau terkenal sebagai Gus Dur. Dalam perjalanan ketatanegaraan beliau ketika beliau jadi presiden sekitar 22 bulan atau 12 bulan. Saya kurang tahu ya, yang pasti tidak sampai satu periode keburu dimakzulkan ataupun keburu di impeachment ya, keburu diturunkan. Termasuk yang diambil beberapa hal oleh Gus Dur itu kan terkesan kontroversi, melainkan beliau mengambil hal tersebut karena ini tuh tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan beliau pun menyampaikan, saya dikesankan seperti orang tidak tahu tidak masalah. Yang penting bangsa ini suatu ketika bakal tahu kok. Saya tidak bermaksud memuja-muja Gus Dur, bukan ya. Tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan orang lain yang memang lebih tahu. Yang selanjutnya sumber dari segala hukum, betul ini saya sampaikan. Misalkan ada sebuah undang-undang dan kebetulan undang-undangnya itu tidak sesuai. Dalam artian tidak sesuai itu ada kesalahan atau sebutlah misalkan tidak dicantumkannya Pancasila sebagai dasar, maka itu undang-undang tidak sah. Karena tidak sahnya itu karena apa? Karena memang tidak mencantumkan Pancasila. Silahkan semua bacakan undang-undang, pasti salah satu sumbernya adalah Pancasila. Faktor konsekuensi tadi sudah saya sampaikan, kalau tidak dimuat maka undang-undang tidak sah, termasuk misalkan tidak disebutkan dengan nama Tuhan, itu kan sama tidak sah. 4 kali amandemen ini nanti Mona meskipun tidak suka karena ini tanggung jawab saya, tugas saya harus mengajak kalian untuk berdiskusi. Jadi 4 kali amandemen ini apa saja sih? UUD 45 pertama itu seperti apa isinya? Terus setelah amandemen kedua seperti apa? Setelah amandemen ketiga seperti apa? Setelah amandemen keempat seperti apa? Maka saya berharap buku Undang-Undang Dasar sudah kalian miliki. Syukur-syukur ada sih sebetulnya buku yang bagus. Jadi bukunya satu, tapi diberitahukan ini amandemen pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Bahkan perubahannya pun ada antara yang asli dengan yang terbaru. Maksud yang asli itu yang di awal sebelum amandemen, terus yang setelah amandemen. Ketika kita berbicara 4 kali amandemen, maka muncul pertanyaan, apakah bakal ada amandemen? Dimungkinkan bakal ada. Kapan? Nah, inilah yang kita tentunya tidak bakal tahu. Saya berharap undang-undang kita sudah bagus, tinggallah pelaksanaannya. Yang terakhir, pembukaan UUD 45 atau sering kita sebut dengan istilah PUUD ya, biar lebih cepat. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini mulainya dari mana? Ini dari sini, Pak. Yang mana? Yang merah? Iya. Yang merah ini? Fungsi ini, fungsi praktis, fungsi teoritis. Fungsi kayak dibagi gitu, Pak. Fungsi praktis, fungsi teoritis. Oke. Yang pertama ini untuk penulisan. Meskipun kalian masih lama ya, semester 7 atau 8 nanti membuat skripsi, penulisan yang benar bukan teoritis, melainkan teoretis. Betul memang teori, tapi ketika ditambahan is bukan teoritis, melainkan teoretis. Itu diksi yang betul. Ada fungsi praktis, oke, ada penjabarannya ya, ada fungsi teoritis, selanjutnya dirumuskan 4 pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, oke.
Dari mulai pokok pikiran pertama, alinea pertama, dan sampai dengan yang keempat. Menjadi pusat, dasar, dan inti dari pembukaan UUD 45 adalah Pancasila. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya dan pernah diskusi sedikit, saya lupa sama siapa waktu itu. Masing-masing alinea kan memiliki pokok pikiran. Tapi kenapa kok hanya alinea 4 lah intinya? Intinya dalam alinea 4 yaitu Pancasila itu sendiri. Ada yang mau disampaikan, Mona, dari tugasnya Mona ini? Untuk teman-teman yang lain, silakan Mona, karena saya hanya mendeskripsikan di depan yang membuat, belum tentu benar atau salahnya yang saya sampaikan. Ya, Silakan kurang Mona. lebih kayak gitu sih, Pak. Yang NIM-nya 30 siapa ya? Ada yang bisa nyalakan mikrofon, NIM-nya 30 akhirnya? Saya kayaknya Pak, saya. Siapa? Saya Dwinda. Oh, Dwinda. Oke, Dwinda. Saya sharekan punyanya Dwinda. Pak maaf ya, Saya tadi malam itu sempat baca. Ini mana tugasnya? Ternyata memang dijadikan gambar semua. Oke, nggak masalah. Terima kasih. Ada sih memang yang full text nggak apa-apa, tapi kan diberikan seperti awan-awan gitu. Ini punyanya Dwi Indah. Saya menyampaikan apa adanya ya. Jadi dari sekian tugas pas sudah saya baca, ternyata yang paling unik ini yang ini. Unik dalam artian apa? Tadi malam itu saya, bukan tadi malam ya, sudah beberapa malam, cuman saya buka lagi ini Dwi Indah. Panggilannya Dwi ya? Iya, Dwi, kadang Indah, kadang Tari, terserah Pak. Dwi aja lah, Dwi aja Ya. biar lebih enak yang nama depannya. Oke, Ya. Dwi Indah Lestari. Ini mulai dari mana presentasinya kalau saya mulai? Dari itu Pak, PYKN. Ada buku PYKN, tengah. Oke, saya akan Ya, lihat itu. ini angka satunya loh. Oke, PYKN, oke. Ya, itu. Kedua, terus lanjut ke mana nih? Itu maksudnya kan PYKN itu kan di sini ada 4 syarat ilmiah Pancasila yuridis. Nah, buku saya bacanya itu terdapat 4 tiang penyangga. Lah, saya buat tiang, di situ ada 4 gitu, Pak. Ya. Saya kasih nomor-nomor. Terus pertama objek, kedua itu objek yang sebelah kiri Bapak, ya kiri. Kiri yang ada UUD buku kebuka di bawah, Pak. Nah, itu. ini. Oke. Di atasnya tuh kan ada gambar itu loh, misalkan GPS sampai itu loh Pak, tujuan. Lah menurut saya objek itu kan kayak tujuan gitu. Nah, tujuannya itu ada di kayak objeknya itu ada di Undang-Undang 1945 kayak gitu. Yang kedua berarti? Nah, yang kedua kan memiliki metode ilmiah. Metode ilmiah itu kan kalau saya bacanya itu harus kayak tersusun gitu loh Pak. Jadi itu ada centang-centang itu maksudnya gimana ya? Kayak tertata gitu loh Pak. Oke. Nah, itu Pak sebentar ya. Saya pagi ini minumnya nggak ada mereknya, jadi saya perlihatkan. Biasanya suka ada mereknya. Ya, Pak sebentar ya. Saya sambil lihat materi soalnya. Oke, yang lain juga bisa berkomentar sama yang presentasinya nanti ya. Ternyata Dwi Indah itu malah lebih nyaman seperti ini. Maksudnya saya ngerti gitu Pak sama yang saya gambar itu. Jadi saya nanti bisa belajar dari situ gitu. Siap. Ini baru ada yang join nih, Haikal kemana dulu ini saya Haikal. Oke, yang ketiga mana? Ini bukan? Yang ketiga bukan, yang ada I itu. Nah, itu kan maksudnya sistematika yang apa? Kebulatan gitu Pak. Maksudnya kebulatan itu gimana ya? Utuh dan bulat mungkin. Nah, gitu. Terus itu kenapa saya gambarnya jam? Soalnya kalau misalkan bersistem itu pasti kan kalau jam itu melingkarnya kan pasti nggak mungkin melinjat gitu loh. Melinjat apa ya? Kayak gitu. Ya, terus ya Pak, yang keempat itu ada gambar KTP. KTP itu maksud saya identitas. Identitas itu bukti kayak gitu. Oke, ini tulisannya apa nih di buku nih? Itu kesimpulan.
Jadi, Kenapa harus jam 3? Kenapa harus jam 3 ini? oh enggak. Karena biasanya emang jam 3 aja gitu. Biar gampang aja ya. Kirain harusnya jam 8 karena mulai kuliah. Iya, Oke, enggak. terima kasih Dwi. Indah, lanjut. Selanjutnya Terus selanjutnya ke itu tanda tanya. oke ya. Nah, itu maksudnya Pancasila itu apa sih artinya kayak gitu. Kalau itu kan material itu batu sebenarnya itu Pak gambarnya. Oke, harusnya batu. Saya pikir tadi itu pulau. Batu kan material gitu. Terus sampingnya ada orang mikir, itu maksudnya Pancasila masih di angan-angan gitu. Oke, Masih belum tertulis. betul. Saya potong dulu Dwi. Jadi kalau nanti dalam mata kuliah filsafat Pancasila ada perkataan Pancasila itu dalam angan-angan. Itu bukan berarti Pancasila itu dalam pikiran, dalam hayalan, bukan. Ya, Kan Pancasila itu sebagai tujuan kita. Di sini dikatakan sebagai angan-angan. Jadi bahasa filsafat itu bisa mencantumkan bahasa yang barangkali kita agak kesulitan. Seperti yang sudah saya sampaikan, mayoritas buku-buku filsafat Pancasila itu dikarang oleh dosen-dosen filsafat. Ya, misalkan seperti Kailan, itu dosen filsafat dari Gajah Mada, atau Prof. Notonegoro, dan lain sebagainya. Oke, angan-angan. Terus yang formal, yang formal itu maksudnya bentar. Itu maksudnya kan ada gambar formal itu negara. Terus yang di sebelahnya itu palu hukum gitu. oke. Terakhir ini pusat timbal Itu balik ya. maksudnya Pancasila itu pusatnya dari undang-undang, terus Pancasila sama undang-undang itu punya timbal balik gitu. Oke. Secara gambar, secara keseluruhan, tentunya kalau tadi Mona kan saya yang presentasikan. Kalau misalkan tidak salah, berarti kan saya tidak dikomentari kalau sama Mona. Tapi kalau salah berarti kan dikomentari sama Mona. Barusan yang disampaikan tugasnya oleh Dwi kan barusan? Yes. Dwi Indah Lestari terakhir berbicara terkait Pancasila merupakan pusat dari Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila ini saling mempengaruhi ataupun ya ada hubungan timbal balik. Biasanya kan muncul pertanyaan, bagaimana hubungan? Nah, ini barangkali ada dalam mata kuliah lain. Tolong ya kalau sebatas guyonan, candaan tidak masalah. Tapi kan ketika UTS misalkan ada pertanyaan nih, bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Misalkan Dwi mengomentarinya, baik-baik saja kok Pak, misalkan seperti itu. Tentunya tidak seperti itu ya. Mau tidak mau, meskipun Dwi awalnya senang eksak karena sekarang sudah bagian dari sosial, gambar yang ada seperti ini selanjutnya bisa dipaparkan, bisa dijelaskan tentunya dengan secukupnya. Dan saya berharap yang kalian sekarang masuk di prodi PPKN tidak muncul istilah aduh saya nyesal, justru malah jangan. Karena seperti ini ya, programnya Pak Nadiem sekarang itu kan sudah pada tahu ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Sebutlah dengan istilah MBKM. Jadi sekarang ini mahasiswa diberikan kebebasan. Memang secara langsung mahasiswa diberikan kebebasan, namun kami kami sebagai pelayan ini agak disulitkan masalah administrasi. Kalau misalkan Dwi Indah, Dwi sendiri kalau berbicara kuliah, hayalannya kuliah di prodi apa, Dwi? Di kimia, Pak. Oke. Ini sebagai gambaran barangkali nanti kalau kampus kita sudah MBKM, ada kimia itu misalkan di kalau kampus-kampus swasta kan sepertinya kalau tidak salah ya ada di UAD sepertinya ada, ataupun di sekitar lain. Ya barangkali suatu ketika bisa kuliah di sana dan merasakan. Berarti Dwi sendiri memang anak sebelumnya IPA ya? Iya, Pak. Saya itu paling tidak bisa mengerjakan yang namanya kimia itu. Karena skornya itu pasti 0,0, beda dengan anak akuntansi ya. Kalau anak akuntansi itu kan uangnya jutaan ya. Iya. Uangnya jutaan, sedangkan anak IPA itu hanya 0, uangnya sedikit yang dihitung ya. Terkait kebebasan belajar, kemerdekaan dalam belajar,
bukan berarti kalian seenaknya ya kuliah suka-suka, bukan. Cuman sekarang diberikan kebebasan. Bahkan ada kebijakan lain, Dwi, suatu ketika kalau kita sudah MBKM, kan saya belum tahu nih format yang digunakan yang mana. Misalkan Mona senangnya nyanyi, ya barangkali mungkin bisa cari prodi apa tuh jurusan nyanyi misalkan diisi atau di mana. Sekarang itu mungkin saja, atau di sini kebetulan misalkan Dian Lestari senangnya jadi fotografer misalkan. Barangkali ada mata kuliah fotografer ataupun prodi, mungkin bisa belajar juga di sana. Tapi kan tetap background kalian adalah guru. Seperti kalian sudah tahu lah dosen mata kuliah media pembelajaran di UPY Pak Supri ya. Pak Supri itu memang background-nya adalah sebagai fotografer. Jadi tidak salah kalau beliau memberikan mata kuliah media pembelajaran dan selalu bagus. Barangkali Pak Supri pernah memberikan IG-nya ataupun Facebook-nya, kalian bisa melihat betapa bagus jepretan-jepretan beliau. Namun kan tetap beliau sebagai seorang dosen PKN. Nah, ini dijadikan sebagai modal untuk kalian, misalkan Dwi Indah senangnya kimia, barangkali nggak apa-apa jadi guru PPKN terus buka les kan nggak masalah, dimungkin-mungkinkan saja. Ataupun Mona, ada yang lain termasuk Dian dan yang lainnya. Terima kasih Dwi Indah Lestari sudah komentar karena dia menghilang entah kemana. Tuh hadir lagi tuh sekarang. Maaf, tadi ada gempa. Oh, ada gempa. Emang Dwi di mana? Di Lumajang, Pak. Di mana? Di Lumajang. Oh, di Jawa Timur. Oh, pantesan ke sini nggak kerasa ya, Mona? Iya, belum, Pak. Oh, mungkin lagi di perjalanan gempanya menuju ke sini ya? Iya, punya. Oh, takut memang Dwi harus lari? Aduh, soalnya besar banget, Pak. Oh, tapi saya itu paling tidak takut dengan yang namanya gempa, nggak pernah lari saya. Di sini soalnya kalau misalkan ada gempa itu sampai rumah itu rusak gitu loh, Pak. Makanya takut. Oke, ya tidak apa-apa karena Minum dulu ya. ya nomor 28 ini juga saya sudah membaca. Kalau nomor 28 siapa namanya? Isrofiah Laila Hasanah. Tentunya tidak mungkin saya akan mintakan semuanya. Namun kan ini sebagai gambaran. Isrofiah. Iya, Pak. Isrofiah itu tinggal di pesantren atau di rumah? Di rumah, Pak. Oh, bukannya di pesantren ya? Bukan. Oke, terima kasih. Gambarnya seperti gambar pohon ya. Ini dimulai dari mana, Isrofiah? Dari paling kiri, Pak. Dari atas. Oke, 4 Atas. ya. Oke, ke sini. Oke, terima kasih. Jadi biar lebih mudah, saya bukakan dulu hasil tugasnya yang menggunakan PDF. Yang tadi malam sudah saya sampaikan. Yang PDF. Ini ada yang unik, warnanya ngejreng sekali ini. Dwi Oktaviani. Oke, ini tidak apa-apa meskipun saya pernah menyampaikan jangan banyak teks, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan masing-masing bisa memahaminya. Ntar masih yang bentuk PDF lagi. Ada yang ngejreng, ini ntar belum buka. Punya Mila, cuman pas dimasukin ke PDF-nya ini kecil, jadi tidak terlihat tulisannya, hampir tidak terlihat ya kalau tidak saya zoom. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau berbicara tugas, ini nomor 18. Ini FFFMTWT. Mungkin ini Vivi Fatmawati mungkin ya? Bukan, 18 Vivi bukan ya? Iya, Pak. Ini mau buka catering kayaknya Vivi itu. Ya, Vivi mau buka catering, Vivi. Gambarnya gambar dapur semua, kayaknya dia pas masak terus dicantumkan di sini gambarnya. Saya lanjutkan dulu yang PDF dulu ya. Ini ada yang baru join siapa ya? Dan yang lainnya ada juga yang tadi saya sampaikan yang dalam bentuk, nah ini. Bentar.
Ini awalnya saya kan kecil sekali kan, ya pas gini digambarin. Kan saya bingung digambar apa. Ini karya siapa sih? Halo, ini buatan siapa? Tri Yunitasari. Ternyata pas saya baca itu, oh iya, awalnya kan tidak terlihat. Karena apa? Karena pinggirannya lebih besar daripada teksnya. Tapi bagus, jadi secara keseluruhan terkait penugasan, sudah saya cek semuanya dan sudah saya berikan penilaian. Memang saya tidak bisa memaksimalkan untuk nilai bagi yang memberikan tugas dalam bentuk PDF. Kenapa? Kalau misalkan mau diupload lagi dalam bentuk gambar malah silahkan. Termasuk sebetulnya sih saya sudah mendapatkan dalam bentuk gambar langsung karena saya mintakan nge-share di WA group. Jadi yang kebetulan belum mengupload dalam bentuk gambar di e-learning bisa diupload lagi ya dalam bentuk gambar. Barangkali mahasiswa yang belum mengupload dalam bentuk gambar mungkin kemarin sempat menemukan kesulitan untuk jenis filenya atau memang yang adanya hanya baru PDF misalkan ataupun doc juga tidak masalah, yang penting ditambahkan lagi. Itu terkait sepintas, saya ulangi itu sepintas terkait penugasan. Dari semua tugas yang sudah saya terima dalam perkuliahan Pancasila Yuridis ini, saya tidak menemukan tugas yang sama. Dalam arti hasil tugas yang sama ya, yang saya maksudkan adalah hasil tugas yang sama. Misalkan ada satu mahasiswa atau dua mahasiswa atau lebih yang menggunakan karya mahasiswa yang lain, ternyata alhamdulillahnya tidak ada. Dan saya juga berharap yang namanya copy paste ataupun apapun istilahnya ya plagiasi ini tolong kalian hindari. Terus selanjutnya untuk kita lebih memahamkan di handout pertama saya ini, memang ada kesalahan saya yang sudah saya sampaikan tadi sejak awal ya. Seingat saya itu sudah menyampaikan buku Pancasila Yuridisnya, ternyata belum. Saya sharekan ya, insya Allah dalam waktu dekat, habis kuliah saya sharekan di WA, ataupun bahkan kalau perlu saya uploadkan di e-learning, ya biar lebih enak di WA saja ya. Saya uploadkan dalam bentuk PDF. Itu salah satu buku yang jadi pegangan saya untuk mata kuliah Pancasila Yuridis. Harus saya sampaikan, di Indonesia sampai hari ini, saya baru menemukan 3 buku Pancasila Yuridis yang langsung Pancasila Yuridis namanya. Ya, salah satunya dari Kailan, terus yang dijadikan profil oleh Rifki Walvarianto, dan satu lagi Ibu siapa lupa namanya itu. Ya pasti tidak lebih dari 10 bukunya itu. Yang saya miliki baru 3 tersebut buku Pancasila Yuridis. Kembali ke materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua ketiga terkait Pancasila Yuridis Kenegaraan. Untuk penugasan, sebelum saya tutup ataupun sebelum saya akhiri terkait obrolan kita dalam penugasan, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan. Yang belum berkomentar terkait penugasan ya. Penugasan yang kemarin saya berikan, barangkali ada yang merasa memberatkan, terus ataupun ada hal lain yang ingin disampaikan. Saya berikan kesempatan untuk komentar dulu. Silakan. Ada yang mau disampaikan, Rifki? Belum, Pak. Ini kesiangan karena habis subuh tidur lagi atau seperti apa, Rifki? Tadi subuhnya telat. Barusan bangun? Iya, bangun langsung subuhan itu Pak tadi. Jam berapa emang? Dia langsung join Zoom. Rifki tidurnya jam berapa? Tadi aku bangun kaget. Semalam tidur 2:30 Pak. Tidur jam berapa? 2:30 Pak semalam. Oh, 2:30. Wah. Tetap jaga kesehatan ya. Boleh kali-kali begadang, tapi jangan tiap malam begadang. Apalagi kalau besoknya tahu ada jam kuliah jam 8. Ya, tentunya ini bagian dari yang harus disiapkan ya, karena perkuliahan. Bukan hanya Rifki ya, yang semuanya ya. Oke, kembali lagi ke handout saya yang sudah saya sampaikan terkait 4 syarat ilmiah Pancasila Yuridis Kenegaraan. Mudah-mudahan ini materi permulaan, meskipun sekali lagi saya ternyata memang yang salah sebelumnya belum menyampaikan buku Pancasila Yuridisnya. Kalau Mona
dan Dwi ataupun Mila dan yang lainnya pernah membaca buku Pancasila Yuridis, insya Allah yang saya paparkan, insya Allah bakal jauh lebih dipahami. Ternyata memang kesalahan saya belum men-sharekan sebelumnya. Sudah saya sampaikan dalam setiap mata kuliah. Jadi kuliah bersama saya itu pertemuan-pertemuan awal itu adalah inti kuliah. Jadi kalau ada mahasiswa tiba-tiba hadir kuliah di pertemuan kelima itu pasti bakal ngeblank. Karena pertemuan sebelumnya kan tidak memahami rule secara keseluruhan. Mudah-mudahan tadi disampaikan juga detailnya dari presentasi yang saya bahkan berikan contoh kan ada Mona, ada Dwi tadi itu untuk hasil penugasannya. Kembali kalau kita flashback ulang ya terkait 4 syarat ilmiah, berobjek, harus ditentukan objeknya, bermetode ataupun memiliki pendekatan, terus bersistem, dan menyediakan argumen ataupun bukti. Dan selanjutnya saya juga sudah memberikan penjelasannya. Yang poin kedua berbicara terkait Pancasila dalam artian secara material dan dalam artian formal. Ini baru permulaan sebelum kita berbicara Pancasila ataupun 4 kausa Pancasila. Jadi saya ulangi, ada kausa materialis, ada kausa formalis, ada kausa efisien, ada kausa finalis. Kalau sudah ada kausa finalis, berarti kan sudah final, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ketika diganggu ya berarti kan ini menyalahi karena sebelumnya sudah final. Kalau kita berbicara secara material, ini kan jelas jauh sebelum kita merdeka sudah ada sejak nenek moyang kita dalam diri bangsa Indonesia. Sedangkan kalau secara formal adalah bermula dari kapan disahkannya ketika kita berbicara formal. Selanjutnya, Pancasila adalah pusat dan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana sudah saya sampaikan kemarin garis besarnya adalah Pancasila itu ada, saya ulangi, pembukaan Undang Dasar itu ada 4 alinea, masing-masing memiliki pokok pikiran. Tapi dari masing-masing alinea yang sudah memiliki pokok pikiran, inti dari pembukaan Undang Dasar adalah di alinea keempat. Sudah saya berikan handout dalam poin C kalau tidak salah. Terus selanjutnya pengaruh timbal balik antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini sudah saya sampaikan. Kalau bermula sebelumnya dari pusat, dasar, dan inti, maka Pancasila itu sendiri sama UUD 45 pasti saling memiliki ataupun saling berpengaruh satu sama lain. Jadi kalau kita berbicara berpengaruh itu, Pancasila itu ada dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang bagian dari Pancasila. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, melekat dalam keharusan Pancasila tersebut. Yang terakhir, Pancasila sebagai faktor utama ketatanegaraan. Beberapa mahasiswa untuk poin E ini dalam penugasannya ada lumayan banyak mahasiswa yang terlupakan. Dalam hasil penugasannya saya sudah ngecek tadi malam. Oh, ternyata untuk Pancasila sebagai faktor utama ketatanegaraan-nya lumayan banyak yang terlewatkan. Dari mulai dasar filsafat ataupun pandangan filsafat termasuk pandangan hidup bangsa dan negara kita juga, itu bagian dari poin E ini, yaitu berbicara terkait Pancasila sebagai faktor utama ketatanegaraan. Ini review penugasan di pertemuan kemarin, pertemuan keempat minggu kemarin, betul, yang sekarang sudah kita pertemuan keempat. Di pertemuan ketiga minggu kemarin saya berhalangan untuk menyampaikan perkuliahan. Ini sepintas saya ngajak mereview tugas dan termasuk saya akan menyelesaikan materi di pertemuan kedua dan ketiga, dan minggu kemarin adalah penugasan. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ada komentar. Silahkan berkomentar. Kalau misalkan bermasalah mikrofonnya bisa dalam kotak chat. Kalau tidak bermasalah bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Oke, Haikal. Waduh, Haikal katanya sinyalnya kurang bagus. Silakan ada yang disampaikan. Alfian, Ana, Vivi, sama Nujulul. 1 paket 3 orang. Jauhari, Arifin, Dina Nur Ayu, dan yang lainnya.
Ahmad Rikyanto, Isro, Dewa. Kalau ada komentar silakan. Silakan. Mona sendiri kira-kira masih ngeblank Mona? Mona Iya, Pak. masih ngeblank atau sudah ada samar-samar? Ya, lumayan, Pak. Udah nggak ngeblank kayak kemarin. Kalau kemarin tuh, kalau pas semalam kan diulang lagi, dibaca lagi. Tapi tetap kayak nggak ngerti gitu loh, Pak. Tapi Itu kalau bukan sekarang, hanya Mona ya, yang lain juga sama. Kalau memang ada, misalkan Mona merasa kok saya bingung nih, bisa langsung share di WA grup, tidak usah khawatir karena takut menyinggung saya tidak masalah. Justru malah ini jadikan motivasi bagi saya. Cara saya untuk memahamkan kan beda-beda. Namun karena ini perkuliahan dalam ruangan yang sama, berarti kan saya memberikan penugasan itu dengan satu cara. Tentunya suatu ketika saya akan memberikan penugasan dengan cara yang berbeda. Di pertemuan kedua dan ketiga sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi ya, 4 syarat ilmiah sifat Pancasila Yuridis Kenegaraan, Pancasila dalam arti materi dalam materi formal, Pancasila adalah pusat dan inti dari pembukaan UUD 45, pengaruh timbal balik Pancasila dengan UUD 45, Pancasila sebagai faktor utama ketatanegaraan. Ini adalah bahan yang sudah kita diskusikan untuk pertemuan kedua dan ketiga. Tentunya saya mengacu kepada RPS yang sudah saya berikan sebelumnya. Saya juga sudah memberikan contoh contoh Pancasila secara formal, misalkan dalam materi saya di pertemuan ketiga dan keempat, mudah-mudahan sudah dibaca masing-masing, mulainya sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan yang pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, hal ini saya lakukan dengan sengaja supaya memberikan stimulus sebelum kita lanjut untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu sepintas review materi sekaligus review penugasan. Maka di pertemuan kelima, di pertemuan yang akan datang, kalau ada mahasiswa yang kebetulan sudah buka RPS, terima kasih. Tapi kalau bagi yang belum, kita akan lebih mendalami terkait Pancasila Yuridis Kenegaraan tersebut. Khususnya saya akan nge-share terkait buku Pancasila Yuridis supaya tentunya ini bisa ada gambaran untuk semua mahasiswa. Sebentar saya carikan dulu bukunya. Oh, ini udah ketemu. Kalau belum pernah ini bukunya untuk Pancasila Yuridis. Seingat saya itu sudah di-share, ternyata memang belum ya. Ya Allah, saya yang lupa. Ini salah satu buku Pancasila Yuridis. Sebentar. Ini yang membuatnya itu tim Universitas Brawijaya. Ini yang dari Malang ya, Universitas Brawijaya Malang. Di sini juga ada daftar isinya. Ini berbicara daftar isinya ya. Saya bacakan sepintas daftar isinya. Jadi di bab pertama itu kita berbicara terkait lingkup pembahasan Pancasila Yuridis, landasan Pancasila dari mulai historis, kultural, yuridis, sama filosofis. Ini sudah kita bahas di pertemuan ataupun di perkuliahan semester 2 dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Terus pengertian Pancasila secara etimologis, historis, terminologis, terus Pancasila secara ilmiah. Ini yang saya sampaikan, yang saya ambil, Mona, mudah-mudahan bisa terbaca share screen saya. Pancasila secara ilmiah, berobjek, bermetode, bersistem. Untuk selanjutnya secara universal, bersifat universal, deskriptif, kausal, normatif, dan esensial, saya pisah di pertemuan yang selanjutnya. Ini hasil pemikiran orang lain, saya pisahkan kan tidak masalah. Justru malah saya akan memisahkan nanti kapan kausa bakal kita bahas bersama-sama. Di bab keduanya kita berbicara sebagai, jadi kita lebih jadi kan ada dua kata nih, Pancasila, yuridis kenegaraan. Jadi kan Pancasila sudah ada mata kuliah pendidikan Pancasila, sedangkan yuridis kenegaraan, jadi negara kita itu harus menggunakan Pancasila.
Jadi gampangan awalnya cara berpikir kita dalam pendidikan dalam PYKN itu seperti itu. Nah, maka muncul pengertian filsafat dulu nih, tentunya sebelum berbicara terkait Pancasila yuridis. Pancasila sebagai suatu sistem di sini disampaikan bersifat organis, bersifat hierarkis. Di pertemuan kuliah kedua saya pernah menyampaikan ada kata hierarkis piramidal. Jadi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada yang menggambarkan ke bawah hierarkis piramidal, ada yang malah piramidnya terbalik. Itu masing-masing berbeda tergantung buku yang menyampaikan. Lanjut, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, ontologi Pancasila yaitu epistemologi Pancasila ini tidak begitu saya sampaikan karena nanti yang lebih detail adalah dalam filsafat Pancasila. Termasuk aksiologi Pancasila. Terus selanjutnya Pancasila sebagai etika politik ini mulai. Jadi Mona sama Dwi kalau tidak suka dengan politik, mau tidak mau karena ini yuridis kenegaraan, kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya berpolitik. Barangkali di semester 3 ini kan kalau tidak salah ada mata kuliah ilmu politik ya. Sedikit banyak pasti bakal nyambung dengan Pancasila. Yang ingin saya sampaikan lebih lanjut adalah negara kita itu Indonesia. Yang digunakan adalah demokrasi. Tapi demokrasi kita beda dengan yang lain. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Tidak seperti di tempat-tempat lain. Maka tidak terlepas dengan yang namanya pengertian etika itu seperti apa, pengertian politik itu seperti apa, dan hubungan nilai, norma, dan moral ini pernah saya sampaikan dalam kuliah pendidikan Pancasila. Nilai itu apa, norma itu apa, moral itu apa, terus hubungannya itu seperti apa. Lanjut, di bab keempat, Pancasila sebagai ideologi nasional, sudah saya sampaikan di pertemuan semester 2 dulu, saya punya buku dengan judul Negara Pancasila. Ini ada sangkut pautnya besar sekali dengan Pancasila sebagai ideologi nasional di bab 4. Bab 5-nya penghayatan dan pengamalan Pancasila ini kan pernah saya sampaikan, siapkan buku Undang-Undang Dasar dan yang bagi yang belum punya butir-butir Pancasila, silahkan kalian cari masing-masing atau bahkan kalian bisa searching, bisa ambil sekaligus di website MPR. Bab 6, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bab 6 ini lumayan banyak yang akan kita bahas ya. Langsung kita fokus kepada undang-undang. Dari mulai bab 1, pasal 1, ayat 1, ya tentunya tidak semua secara rinci mendalam ya, karena kita terbatas waktu. Ini lumayan banyak materinya. Sampai dengan bab yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berarti kan kalau tadi pengaplikasian ataupun pengamalan, sekarang sudah bukan lagi pengamalan, tapi sudah pelaksanaan. Kalau yang sebelumnya kan ada teori pengamalan, sekarang sudah melekat di kita. Jadi baru-baru ini ada informasi terkait kalau ada mata kuliah pembudayaan Pancasila itu sekarang harus dihilangkan. Karena Pancasila itu sudah jadi budaya. Sudah, kalau di tempat lain mungkin pembudayaan tidak apa-apa, tapi kan kalau di kita sudah jelas-jelas Pancasila itu merupakan ciri khas ataupun budaya Indonesia. Selanjutnya Mona dan yang lainnya, saya sudah jam 9:44. Kalau masih ada kuliah nanti jam 10 saya minta maaf ya, sedikit lagi waktunya, sebentar lagi. Jadi harapan saya Mona dan yang lainnya ketika sudah ngambil mata kuliah Pancasila yuridis ini, misalkan tiba-tiba ada segelombolan orang mengatakan bahwasannya kita punya negara sendiri nih. Misalkan negara di sini kebetulan ada orang Ngapak misalkan, ada Republik Rakyat Ngapak misalkan. Terus buat dan negara sendiri itu jangan sampai ikutan ya. Atau misalkan ada yang ngaku-ngaku pemilik Indonesia lah atau lain sebagainya. Jadi harapan saya itu bahwasanya Pancasila itu jelas sebagai dasar hukum pelaksanaan di negara kita. Jadi salah satu buku akan segera saya share di WA Group biar masing-masing segera mendownload ataupun membacanya. Saya senang ngeprint, silahkan ngeprint, tapi saya tidak mewajibkan ya. Kebetulan saya termasuk orang yang lebih suka di print kalau ada tugas daripada dibaca di gadget ya. Karena di print itu lebih mudah bagi saya untuk memahami. Itu Rifki,
Mona dan yang lainnya untuk pertemuan keempat. Saya tidak tahu apakah kalian masih ada kuliah jam 10. Khawatirnya masih ada, jadi saya harus berbagi-bagi waktu ya karena sekarang hari Jumat. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ulang terkait perkuliahan Pancasila Yuridis? Silakan. Belum ada? Ahmad Solihin belum ada komentar? Untuk bukunya, Silakan Rifki. nanti share nggak Pak di Siakat Pak? Bagaimana Rifki? Di share tidak Pak di Siakat? Bukunya. Terputus Rifki. Untuk yang buku Pancasila di share nggak Pak di Siakat nanti? Belum saya share. Enaknya saya share di e-learning atau saya share di WA Group? WA grup, Pak. Mungkin WA Group lebih enak ya. Karena tidak Iya. harus login Iya, Pak. Siakat dulu ya atau e-learning ya. Biar lebih enak langsung saya sharekan di WA Group. Gitu Rifki. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup Mona? Karena Mona yang nyalakan mikrofon. Cukup, Pak. Kalau Iya, Pak, cukup, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang dalam mata kuliah yang sama, yaitu Pancasila Yuridis Kenegaraan. Pertemuan-pertemuan yang akan datang memang sudah membaca buku, memang sudah menyiapkan materi, dan bahkan jangan terfokus ke satu buku yang saya berikan. Kalau misalkan punya referensi buku dari tempat lain juga tidak masalah. Karena pengetahuan itu tidak mungkin jadi dari diri kita tanpa kita membaca ataupun melihat ataupun mempelajari dari orang-orang yang memang ahlinya. Khususnya untuk mata kuliah Pancasila Yuridis. Selanjutnya, karena ini semester 3, modal untuk mengikuti ataupun bisa kalian paham mata kuliah filsafat Pancasila nanti di semester 7, salah satunya adalah Pancasila Yuridis ini. Itu ya, Mona, Rifki, dan yang lainnya yang sudah join di Zoom, ada 22 mahasiswa. Tadi ada kendala teknis, saya harus join ataupun on YouTube itu, YouTube Zoom jam 8:30 lebih. Saya kurang tahu, tiba-tiba perangkat saya sudah saya nyalakan mati lagi, sudah saya nyalakan mati lagi. Ya sudah, saya tunggu sebentar, alhamdulillahnya nyala. Jadi singkat cerita tadi kita terlambat mulai perkuliahan. Sampai bertemu di pertemuan kelima, di pertemuan yang akan datang, kita ada kurang lebih 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Saya berharap, jadi Mona, saya berharap kalian menikmati kuliah Mona, mulai semester 3, 4, 5, 6, 7, ini semester kuliah yang terasa cepat. Yang bakal kalian rasa berat itu atau lama itu semester 1, 2, dan jangan salah ya, semester 8 itu jauh terasa lebih cepat. Untuk manfaatkan, kalau ada tugas kerjakan, kalau tidak paham langsung berkabar dengan dosennya, tidak usah takut, tidak usah malu ataupun hal lainnya ya. Demi tugas kami adalah menyampaikan materi. Ketika tidak paham, kalau tidak berkomentar, kami tidak tahu ya. Itu Mona, Rifki, kita akhiri perkuliahan di pertemuan keempat ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, meskipun saya belum menyampaikan materi ya, baru flashback materi pertemuan kedua, ketiga, termasuk penugasan pertemuan keempat kemarin. Kita mulai pertemuan kelima, kita fokuskan diri untuk materi. Memang saya harus pelan-pelan. Kalau Pancasila Yuridis ini dianggap agak berat, nanti mata kuliah filsafat Pancasila yang jauh lebih berat. Bukan menakut-nakuti ya. Asik sebetulnya kalau kalian sedang berfilsafat. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi kuliahnya bisa ngetik NIM sama nama di kotak chat. Dan pagi ini saya belum menyiapkan untuk absen secara online-nya. Silakan kalau mau langsung logout.